Halo semua, selamat datang di video pertama kami dan selamat menyaksikan video pembahasan sosiologi. Oke, jadi sebelum masuk dalam materi, saya akan menjelaskan apa itu sosiologi. Sosiologi adalah ilmu yang membahas tentang berbagai aspek dalam masyarakat serta pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Sosiologi memiliki peranan penting dalam kehidupan manusia, dan pada video kali ini kami akan membahas salah satu komponen dalam sosiologi, yaitu penelitian sosial. Penelitian sosial atau social research berasal dari kata bahasa Inggris. Kata research artinya mencari dan sosial berarti sosial. Jadi social research dapat diartikan sebagai penelitian sosial yang mengkaji atau mendalami tentang suatu masalah dengan penelitian sosial. Secara umum, pengertian penelitian sosial adalah suatu upaya ilmiah yang memiliki tujuan untuk menganalisis maupun mempelajari berbagai gejala maupun realitas fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat. Permasalahan tersebut perlu diteliti karena dalam kehidupan bermasyarakat akan selalu ada permasalahan yang muncul. Berikut adalah pengertian penelitian sosial menurut para ahli yang telah kami rangkum. Yang pertama, menurut Susilo Sukanto. Pengertian penelitian sosial menurut Susilo Sukanto adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis sistematis dengan upaya untuk mengungkapkan kebenaran sebagai suatu bentuk manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui suatu hal. Yang kedua, menurut Sutrisno Hadi. Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa pengertian penelitian sosial sebagai sebuah rangkaian usaha untuk memperoleh informasi, menggali lebih dalam, mengembangkan sekaligus memperluas dan menguji kebenaran dari suatu yang telah ada, tetapi masih diragukan kebenarannya. Yang ketiga, menurut Pauline V. Young. Menurut Pauline V. Young, penelitian sosial adalah suatu usaha ilmiah dengan menggunakan metode logis yang memiliki tujuan untuk menemukan fakta dan menganalisis kaitan, urutan, penjelasan, serta hukum alam yang mengaturnya. Karakteristik penelitian sosial sistematis, yang berarti menyusun penelitian sosial harus dilakukan dengan sistematis. Kebenarannya diakui, yang berarti riset yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian sosial berdasarkan pada metode kebenarannya diakui. Logis dan masuk akal, berarti keseluruhan bagian dalam riset yang memiliki sifat logis serta masuk akal. Bersifat kumulatif, yang berarti gejala sosial yang diteliti biasanya bersifat dinamis sehingga riset sosial akan terus berkembang serta bertambah. Berikut adalah manfaat penelitian sosial. 1. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. 2. Memberikan penjelasan ilmiah. 3. Dapat menjawab permasalahan. 4. Memberikan gambaran sebab dan akibat dari suatu permasalahan terjadi. Fungsi dan tujuan dari penelitian sosial. 1. Verifikatif. Penelitian sosial dilakukan oleh peneliti untuk mencapai tujuan agar dapat membuktikan kebenaran sekaligus berfungsi untuk menguji kembali berbagai temuan tentang pengetahuan yang sebelumnya sudah ada. 2. Eksploratif. Penelitian sosial juga berfungsi untuk mengisi ketika ada kekosongan tentang pengetahuan yang belum ada sebelumnya, sehingga penelitian dan penemuan terbaru yang akan menjadi referensi dan dapat menambahkan khasanah keilmuan sosiologi. 3. Pengembangan. Tujuan dan fungsi dari penelitian sosial yang terakhir adalah agar dapat mengembangkan pengetahuan dengan lebih rinci dan dapat memanfaatkan pengetahuan yang telah ada sebelumnya dengan lebih baik atau sempurna. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jenis-jenis penelitian sosial. Yang pertama, berdasarkan metodenya. Yang kedua, berdasarkan cara mendapatkan informasi. Berdasarkan metodenya dibagi menjadi dua, yaitu penelitian sosial kualitatif dan penelitian sosial kuantitatif. Penelitian sosial kualitatif, metode penelitian kualitatif mencakup penggunaan subjek yang dikaji serta dikumpulkan dari berbagai empirik, pengalaman pribadi, studi kasus, introspeksi perjalanan hidup, historis, wawancara, teks hasil pengamatan, serta visual yang menggambarkan kegiatan dan makna dari keseharian dan problematika seseorang. Yang kedua, penelitian sosial kualitatif. Metode kualitatif pada penelitian sosial
adalah metode penelitian yang sifatnya mengumpulkan data yang dapat diukur. Contohnya, berapa jumlah penghasilan seseorang individu, bagaimana frekuensi perilaku, dan sebagainya. Penelitian kualitatif dapat berupa deskripsi statistik atau dapat berupa studi korelasional antara hubungan sebab serta akibat. Kedua, berdasarkan cara mendapatkan informasi. Yang pertama, penelitian survei. Jenis penelitian sosial yang pertama adalah penelitian survei, yang paling sering ditemui oleh masyarakat atau sering digunakan oleh peneliti. Dalam pelaksanaannya, penelitian survei dilaksanakan dengan menggunakan angket atau kuesioner yang telah dibuat sebelumnya sebagai instrumen penelitian. Jenis penelitian survei biasanya dipilih untuk mengumpulkan informasi dengan jumlah populasi yang besar. Yang kedua, penelitian eksperimen. Jenis penelitian sosial yang kedua adalah penelitian eksperimen, yang tujuannya adalah untuk menemukan hubungan sebab akibat dari variabel yang diteliti. Selain itu, jenis penelitian eksperimen pada umumnya digunakan untuk memeriksa hipotesis dari penelitian tersebut. Dengan begitu, data yang diperoleh peneliti memiliki peran penting untuk menentukan relevansi dari teori maupun hipotesis yang berlaku. Yang ketiga, studi kasus. Model penelitian studi kasus biasanya lebih spesifik dan dilakukan untuk mengeksplorasi suatu kasus yang menjadi fokus dari riset atau penelitian tertentu. Jenis penelitian ini juga yang merancang teori maupun hipotesis yang nantinya akan diuji ketika peneliti berada di lapangan. Akan tetapi, dari kata yang didapat oleh peneliti hanya berfungsi untuk mengkonfirmasi atau mengkonfrontasi dari hipotesis atau teori yang telah dibuat sebelumnya. Yang keempat, ground research. Ground research menjadi satu-satunya jenis penelitian sosial yang menggunakan istilah asing. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yang teorinya berasal dari fakta yang diperoleh di lapangan. Ketika peneliti melakukan riset atau penelitian dengan jenis ini, maka peneliti perlu melepas seluruh asumsi dalam pikirannya sebelum terjun ke lapangan. Dengan begitu, peneliti akan memperoleh data lapangan tanpa adanya intervensi peneliti. Rancangan penelitian sosial. Pertama, topik penelitian adalah fokus dari penelitian yang membahas masalah utama dan menjadi inti dari penelitian. Peneliti dapat menentukan topik dengan melakukan pengamatan atau sumber literatur. Yang kedua, rumusan masalah merupakan seperangkat pertanyaan yang ingin dicari jawabannya oleh peneliti dengan temuan data serta melalui hasil analisa mendalam. Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian adalah penjelasan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang ada pada rumusan masalah. Sedangkan manfaat penelitian adalah signifikansi hasil penelitian. Studi kepustakaan adalah usaha peneliti untuk memperdalam fokus atau masalah penelitian dengan sumber tertulis. Contohnya seperti buku atau penelitian orang lain. Yang kelima, hipotesis merupakan asumsi yang belum teruji kebenarannya. Yang keenam, subjek penelitian adalah subobjek yang menjadi fokus penelitian sosial. Yang ketujuh, jenis data dalam penelitian sosial terbagi menjadi dua, yaitu data primer, yaitu data yang didapatkan langsung dari subjek primer, dan data sekunder yang didapatkan dari studi kepustakaan. Dan yang terakhir, menentukan pendekatan penelitian dibagi menjadi tiga, yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan gabungan, sehingga bisa menghasilkan penelitian sosial yang lebih tepat. Sekian video penjelasan yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih sudah menonton. Kritik dan saran bisa dengan menambahkan komentar di bawah. Klik like jika kalian suka video ini, dislike kalau nggak suka. Thanks for watching and see you next time. Goodbye.